Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Galatia Pat dari kelas A2 semester 3 dan saya mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Keselamatan Pasien dan K3 Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Rivelino Hamel, SKEP MS. Saat ini saya akan membahas tentang K3 dalam keperawatan. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat mengurangi dan atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak saja menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materi bagi pekerja dan pengusaha, tapi juga dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh, merusak lingkungan yang pada akhirnya akan berdampak pada masyarakat luas. Dalam dunia kesehatan dan keselamatan kerja adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Tujuan dari K3 ini sendiri agar meminimalisir insiden atau kejadian yang tidak diinginkan terjadi yang berpotensi menyebabkan cedera. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk mengendalikan, meminimalisasi, dan menyediakan bahaya di rumah sakit dapat dilakukan melalui sistem K3RS. Keberhasilan program K3 di rumah sakit tidak lepas dari sikap kepatuhan personal, baik dari pihak perawat maupun pihak manajemen dalam melaksanakan peraturan kebijakan. Peningkatan kesehatan di rumah sakit dalam melakukan kesehatan dan keselamatan kerja bisa dilakukan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan dengan berbagai metode dan menggunakan media yang interaktif. Perawat menjadi salah satu profesi yang harus menerapkan K3 ini sendiri dalam melakukan tindakan keperawatan kepada pasien ketika berada di rumah sakit. Sistem K3 seharusnya dikuasai perawat dalam memberikan asuhan keperawatan agar tindakan bisa diberikan dengan benar dan minim terjadi kesalahan dalam memberikan tindakan keperawatan. Setiap tindakan yang dilakukan oleh perawat mempunyai potensi bahaya berupa bahaya fisik, biologi, dan ergonomi. Bahaya fisik didapatkan pada pekerjaan yang menggunakan alat yang tajam, seperti memasang infus dan menjahit luka. Bahaya biologi terdapat pada tindakan invasif, merawat luka, memasang infus, dan memberikan obat melalui rektum. Sedangkan postur janggal ketika membungkuk merupakan bahaya pekerjaan karena faktor ergonomi. Adapun manfaat atau fungsi keselamatan dan kesehatan kerja untuk perawat antara lain: pertama, perawat memahami bahaya dan risiko dari pekerjaannya. Kedua, perawat memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. Ketiga, perawat memahami hak dan kewajibannya, khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Keempat, perawat mengetahui bagaimana bertindak dalam keadaan darurat seperti kebakaran, gempa, kecelakaan, dan sebagainya. Kelima, perawat mampu berpartisipasi untuk membuat tempat kerjanya lebih aman. Keenam, perawat dapat melindungi rekan kerjanya dari risiko kecelakaan kerja. Dan terakhir, 7, perawat mampu menghindarkan keluarganya dari penyakit-penyakit yang mungkin bisa tertular dari tempat kerja. Peranan perawat pada program kesehatan dan keselamatan kerja bisa dikatakan sangat bermakna, mengingat tugas fungsional perawat dalam K3 begitu luas. Bisa dikatakan bahwa fokus utama perawatan kesehatan kerja adalah kesehatan dan keselamatan kerja bagi tenaga kerja dengan penekanan pada pencegahan terjadinya kecelakaan. Sekian presentasi saya sudah selesai. Saya juga ingin merekomendasikan kepada kalian untuk menuntut ilmu dengan bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, khususnya Fakultas Keperawatan. Para dosen pengajar dan ilmu yang diajarkan sangat bermanfaat dan membantu kalian untuk menjadi perawat profesional dan kompeten. Terima kasih sudah menonton video ini.